Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, di video kali ini gue akan bagi informasi lagi teman-teman tentang pertanyaan yang dari dulu selalu masuk ke YouTube gue, selalu masuk ke IG gue teman-teman. Jadi di sini gue akan ngebahas tentang iPhone, iBox, dan iPhone Inter itu bedanya apa teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke topik utamanya, let's go! Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang iBox ya. Gue coret namanya iBox ini, gue ganti jadi iPhone resmi Indonesia. Kenapa? Kalian tonton sampai habis video ini karena gue pengen bagi informasi yang menurut gue penting, biar persepsi kita nggak salah lagi ke depannya guys, oke? Jadi Apple itu punya namanya toko iPhone sendiri ya, toko mereka sendiri yaitu Apple Store, menjual berbagai macam produk dari Apple. Ada iPad, ada MacBook, ada iPhone, ada AirPods, iWatch, dan lain-lain itu ada dijual di Apple Store. Kebetulan di Indonesia itu nggak ada yang namanya Apple Store teman-teman ya. Di Indonesia itu nggak ada sama sekali Apple Store. Apple Store yang ada dekat sama kita di Indonesia ini adalah di Singapura. Di Singapura sana ada tuh Apple Store. Jadi that's why teman-teman banyak yang rela-rela pergi ke Singapura cuma buat dapetin lebih cepat produk-produk terbaru iPhone. Karena di sana ada Apple Store-nya teman-teman. Kalau di Indonesia nggak ada teman-teman. Nah, menyikapi tidak adanya Apple Store resmi di Indonesia, Apple pun menunjuk vendor sebagai reseller mereka, teman-teman. Maka munculnya namanya iBox, Digimap, Erafone. Mereka ini adalah reseller resminya Apple. Ngerti teman-teman ya? Ngerti kan? Nah, reseller resminya Apple di mana mereka memasarkan iPhone khusus untuk pasar Indonesia. Jadi kalau kode numbernya tuh bukan LLA lagi, yang Amerika bukan ZAA, mungkin yang Singapura, tapi itu adalah PAA kalau nggak salah, atau Indonesia punya. Itu resmi untuk Indonesia, untuk pasar Indonesia, dari boxnya pun bahasa Indonesia, petunjuknya juga bahasa Indonesia, untuk klaim garansinya di seluruh Indonesia pun bisa teman-teman. Itu adalah iPhone resmi teman-teman ya. Nah, gue pengen ngelurusin teman-teman, iBox itu bukan satu-satunya toko yang ngejual iPhone resmi ya. Ada juga Digimap, ada juga Erafone. Nah, kenapa mungkin teman-teman iBox itu identik dengan iPhone? Mungkin karena iBox itu lebih banyak ya tokonya atau store-nya di seluruh Indonesia ya. Jadi ini informasi yang harus kalian pahami biar kedepannya nggak salah persepsi lagi. Dulu gue juga salah persepsi, tapi setelah gue pelajari, oh begini ternyata. Jadi kita sama-sama belajar ya guys ya. Nah, oke, sekarang kita bahas yang garansi internasional. Jadi garansi internasional itu adalah garansi yang diberikan oleh suatu negara ya, di mana iPhone kalian dibeli. Lo beli iPhone di Singapura nih, lo beli iPhone ke Singapura, lo pulang ke Indonesia, iPhone lu rusak, lu mau klaim di toko resmi Indonesia, bisa sama mereka dibantu untuk kirim ke Singapura lagi teman-teman. Karena memang Apple mewajibkan teman-teman, kalau lu beli iPhone di sebuah negara, di negara tersebut lah kalian bisa klaim garansi untuk iPhone kalian. Jadi kalau lu beli di Singapura, lu harus kirim balik ke Singapura teman-teman, atau minimal lu ke Singapura lagi untuk servis lu iPhone ya. Di Indonesia nggak bisa, ini khusus untuk iPhone. Kalau lu beli iPad, MacBook, atau AirPods, kalian beli di Singapura, terus pas sampai di Indonesia, rusak nih, garansi kalian masih ada tuh. Nah, kalian bisa klaim garansi kalian untuk iPad, untuk MacBook, untuk AirPods kalau nggak salah teman-teman. Nah, selama garansi kalian masih aktif, selama unit yang ingin kalian klaim garansinya itu terjual resmi di Indonesia, kalian akan dibantu untuk servis di Indonesia, dibantu untuk klaim garansinya teman-temannya. Jadi ini tolong didengarkan dengan baik-baik biar kalian dapat informasi yang penting teman-temannya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang iPhone Second X Inter teman-temannya. Ada dua cara kenapa iPhone Second X Inter masuk ke Indonesia. Satu, melalui individu. Gue kasih contoh. Lu ke Singapura, lu beli iPhone, lu pulang ke Indonesia, lu bosen, lu jual ke temen lu pakai, bosen, dijual ke counter, itu udah jadi iPhone Second X Inter teman-teman ya. Itu secara individu atau personal teman-teman. Yang kedua, toko, melalui toko. Nah, lu pada tahu kan kenapa banyak sekarang toko yang ngejual iPhone second? Karena peminatnya banyak teman-teman. Gimana caranya iPhone Second X Inter itu banyak banget dijual sekarang? Gini gue jabarin ke kalian. Contohnya di Singapura ya. Di Singapura orang itu biasanya beli iPhone bundling sama provider mereka teman-teman. Jadi provider terbesar di Singapura itu gue kasih nama lah ya, Singtel itu ngasih diskon 50% untuk yang mau beli iPhone 14
kalau bundling 2 tahun pakai provider mereka Singtel. Nah, orang Singapura beli dong. Oke, I buy lah this iPhone gitu lah ya. Jadi tuh orang Singapura beli tuh iPhone tuh kontrak 2 tahun pakai provider Singtel. Nah, dia cuma bayar 50%, untung kan gitu loh. Nah, sampai 2 tahun nanti kontraknya udah habis, Singtel nanya nih teman-teman dari providernya, lu mau perpanjang kontrak pakai Singtel atau lu mau gimana gitu loh. Kalau gue mau upgrade iPhone tapi gue nggak mau pakai Singtel lagi, lu harus balikin iPhone itu teman-teman ke providernya. Kalau lu mau upgrade iPhone tapi lu tetap pakai provider itu, lu tinggal lanjutin aja kerjasamanya teman-teman. Ngerti kan? Nah, iPhone X Inter ini adalah iPhone yang kontraknya udah nggak dilanjutin lagi sama tuh orang Singapura. Ngerti kan? Jadi tuh orang Singapura sampai 2 tahun udah gue nggak mau pakai Singtel lagi, gue mau ganti iPhone lain pakai provider lain lagi. Udah tuh iPhone dibalikin ke provider Singtel, ya udah. Nah, itu iPhone kayak gitu tuh yang diimpor ke Indonesia teman-teman. Jadi ngerti nggak? Itu kayak udah bekas pakai orang yang kerjasama sama provider kemudian dimasukin ke Indonesia teman-teman. Sebelum masuk ke Indonesia di factory unlock dulu teman-teman, biar bisa pakai SIM card Indonesia. Jadi kan ada yang namanya iPhone FU, iPhone SU gitu loh. FU itu factory unlock, SU itu software unlock gitu loh teman-teman, biar kalian jelas. Nah, jadi gini teman-temannya, kalau ada yang nanya, "Bang, iPhone garansi resmi Indonesia dengan iPhone garansi internasional tuh bedanya apa?" Oke, satu beda dari segi harga teman-teman. Unit iPhone garansi resmi itu tuh lebih mahal daripada unit garansi internasional. Jadi kenapa banyak orang yang langsung datang ke Singapura, ke Apple Store-nya langsung, karena memang harganya lebih murah. iPhone pas udah masuk di Indonesia harganya lumayan mahal teman-teman. Ya lu tau lah, harus bayar bea cukai, pajak dan lain-lain, dan itu sudah sewajarnya memang menyumbang pendapatan negara ya guys ya. Jadi memang agak mahal teman-teman. Nah, dari harganya udah mahal ya guys ya. Terus yang kedua guys, untuk klaim garansi di iPhone resmi Indonesia itu ya itu enak teman-teman. Lu beli di iBox Denpasar iPhone, terus pas lu pulang Jakarta rusak nih, lu mau klaim di iBox Jakarta bisa langsung dibenerin, dibantu kok sama mereka. Selama garansi kalian masih aktif itu langsung dilayani, langsung dibantu. Jadi mau kalian beli iPhone dimanapun di toko resmi di Indonesia, kalian bisa klaim di seluruh toko resmi di Indonesia juga ya. Selama itu toko resmi ya guys ya. Oke, jelas ya. Nah, kalau garansi internasional teman-teman, lu beli di Singapura, lu pulang Indonesia handphone lu rusak nih, terus lu klaim di iBox, bisa dibantu sama mereka kirim ke Singapura lagi Kalian bayar biaya jasanya untuk kirim ke Singapura. Karena dari Apple-nya sendiri mewajibkan teman-teman, lu beli di Singapura lalu mau klaim garansi di Singapura ya teman-teman ya. Oke, kalian sudah dapat belum penjelasan ini dengan jelas teman-teman ya? Gue udah kasih gambaran secara detail dan gamblang teman-temannya. Nah, di sini teman-teman, gue pengen ngejawab lagi kalau ada yang nanya, "Bang, iPhone gue tuh X Inter bang." X ya, X Inter udah second Inter bang. Gue pengen service di iBox, bisa nggak bang? Ya bisa dong teman-teman. Kalian tinggal bayar aja biaya service dan biaya perbaikannya berapa. Ya pasti mahal ya guys ya, karena unitnya juga karena pergantiannya juga memang bener-bener sesuai dengan standar Apple teman-teman ya. Dan komponennya kalian nggak usah tanyain lagi itu ori atau nggak, udah pasti original teman-teman. Nah, ngerti nggak teman-teman? Oke guys, jadi kesimpulannya nih, kalau ada yang nanya ke gue, "Bang, beli iPhone resmi atau iPhone internasional?" Ya gue tetap nyaranin untuk beli iPhone resmi teman-teman, karena satu ya teman-teman, itu kualitasnya udah pasti terjamin ya. Kedua, garansinya gampang untuk diklaim teman-teman di seluruh toko resmi yang ada di Indonesia. Ketiga, kalian nggak perlu khawatir ya seluler kalian diblok atau diblokir emailnya, karena itu semua sudah resmi legal di Indonesia teman-teman ya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi udah terjamin banget kalau beli iPhone resmi. Nah, kalau beli iPhone internasional itu ya kendalanya yang gue rasain teman-temannya itu satu, deg-degan nih ya, kartunya diblokir atau enggak. Deg-degan nih kalau beli iPhone second X Inter itu unitnya udah pernah dibongkar belum, terus part yang diganti itu original atau enggak. Kita kan udah nggak tahu lagi teman-teman, yang namanya iPhone X Inter ini kan ya dari tangan ke tangan, dari toko ke toko. Kita tuh cuma bisa meminimalisir doang agar iPhone X Inter yang kita beli itu ya kerusakannya bisa diminimalisir lah, ya minimal awet lah untuk pemakaian sehari-hari gitu loh teman-teman ya.
Jadi bagi yang udah tahu tentang informasi yang gue sampaikan ini, boleh tolong dimonitoring dan dikoreksi jika ada informasi yang menurut kalian kurang cocok atau nggak tepat teman-teman ya. Komen aja di kolom komentar karena gue selalu baca komentar kalian. Untuk yang belum tahu tentang masalah ini, boleh tolong di-save videonya atau di-sharing atau di-like, ditonton sampai habis karena ini informasi menurut gue berguna teman-temannya buat pengguna awal dari iPhone teman-teman. Ya itu aja sih video yang ingin gue sharing ke kalian. Semoga berguna teman-temannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di next video teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya guys ya. Bye bye.